Di sini saya akan menjelaskan membuat GPT menggunakan Scratch. Pertama-tama kita mengambil datasetnya dari GitHub. Jadi kita membuka file dataset tersebut. Selanjutnya kita menampilkan panjang dari dataset tersebut. Ada terdapat sejuta karakter. Jadi kita menampilkan 1.000 karakter pertama yang dari dataset dapat kita lihat. Yaitu kita melakukan mengambil semua karakter unik yang terdapat dari dari dataset dari dataset tersebut. Yaitu kita melakukan penentuan karakter unik. Yaitu kita mencetak semua karakter unik. Yaitu kita melihat eh, jumlah karakter unik. Dapat kita lihat ada beberapa karakter unik seperti abjad dengan kapital dan abjad dengan huruf kecil. Dapat kita lihat ada dolar, ada koma, dan tanda baca lainnya. Ada sebanyak 65 karakter unik. Nah, selanjutnya kita melakukan pemetaan dari karakter ke integer maupun integer ke karakter. Dapat kita lihat, kita mendefinisikan stoi yang dimana pemetaan dari karakter ke indeks. Selanjutnya ethos yaitu pemetaan dari indeks ke karakter. Yaitu kita melakukan fungsi encode yang dimana kita fungsinya agar kita dapat mengkonversi karakter menjadi integer. Yaitu kita melakukan decode juga supaya kita tahu eh, setelah kita melakukan karakter mendecode mengencode karakter menjadi integer dapat kita kembalikan lagi dari integer ke karakter. Nah, dapat kita coba seperti kamu kamu sedang mengerjakan kamu sedang menggunakan PyTorch. Ini juga kita buat menggunakan PyTorch. Dapat kita lihat. Nah, kita lihat kamu sedang menggunakan PyTorch. Nah, di convert menjadi integer yaitu 49 39 51 59 157 43 42 39 dan lainnya. Yaitu pada code ini dari situ kita melakukan decode dari angka yang ini kita decode lagi menjadi em, kalimat pertama kalimatnya yaitu kamu sedang menggunakan PyTorch. Selanjutnya kita menggunakan import PyTorch. Jadi kita mengencode seluruh dataset teks teks dan mengubahnya menjadi tensor PyTorch dengan data torch tensor yang dimana kita mengkonversi hasil encode ke tensor PyTorch dengan tipe data long. Itu kita menampilkan eh, dimensi yang udah kita ubah menjadi tensor. Itu kita print 1.000 data yang udah kita ubah menjadi tensor. Dapat kita lihat. Selanjutnya kita melakukan pelatihan yang dimana kita memakai 90% untuk data trend dan 10% untuk data validasi. Selanjutnya kita menentukan block size-nya sebanyak 8. Yaitu kita menampilkan block size-nya dengan block size plus 1. Dapat kita lihat 18, 17, 56, 57, 58, 1, 15, 47, 58. Oke, selanjutnya kita membagi jadi data pelatihan menjadi X menjadi input dan Y menjadi target. Selanjutnya kita melakukan iterasi setiap posisi untuk menampilkan konteks dari target. Kita contohkan kita contohkan eh, si tensor menginputkan 8, targetnya adalah 47. Selanjutnya si tensor menginputkan 1847, targetnya 56. Situ kita menginputkan si tensor 18 4756, targetnya 57. Dapat kita lihat si tensor menginputkan 18 47 56 57 58 1 15, targetnya 47. Yang dapat kita bilang si tensor bukan inputan tensor 18 belum eh, tidak pasti targetnya pasti 47. Target 47 juga memiliki inputan tensor seperti kita lihat contohnya 18 47 56 57 58 1 dan 15. Selanjutnya kita melakukan torch manual sheet yaitu untuk menetapkan sheet untuk kontrol acak agar hasil eksperimen dapat diproduksi. Jadi kita menentukan batch size-nya sebanyak 4 dan block size-nya sebanyak 8.
Selanjutnya kita menampilkan input dari target dan setiap urutan dalam batch. Dapat kita contohkan lagi, si tensor menginputkan 24, targetnya 43. Si tensor eh, si tensor menginputkan 24 24 43, maka targetnya 43. Dapat kita lihat juga lagi nih, si tensor menginputkan 24 43 58 5 57 1 4 6, targetnya 43. Dapat kita lihat, inputan tensor 24 targetnya 43. Jadi, eh, yang saya bilang tadi di awal, eh, inputan tensor memiliki banyak target. Jadi si target 43 memiliki inputan yang beberapa yang menghasilkan targetnya adalah 43. Itu kita ngeprint hasil tensor yang sudah kita lakukan di atas. Yaitu kita mendefinisikan kelas model bahasa diagram menggunakan PyTorch yang dapat kita menggunakan kelas diagram language module. Jadi kita membuat tabel embedding token. Tabel ini untuk mengisi setiap token dengan logic untuk token berikutnya. Dan juga kita membuat logic self token embedding yang dimana kita akan mendefinisikan B. Nanti kita mendefinisikan B itu adalah batch, T itu adalah second language, yang C itu adalah vocal size-nya. Itu kita definisikan generate-nya, yang dimana tensornya ada B dan T yang berisi ukuran indeks dan konteks saat ini. Selanjutnya kita membuat model dengan ukuran kosakata tertentu dengan si depth di atas, yaitu kita menghitung logik dan lossnya untuk input batch yang diberikan. Yaitu kita mengenerate 100 token baru berdasarkan inputan dari awal. Eh, kita lihat torch size-nya 3265, si tensornya 4,8786, menghasilkan token yang dapat kita lihat. Selanjutnya kita membuat optimizer PyTorch menggunakan Adam, yang dimana Adam itu adalah salah satu hyperparameter, yaitu kita menetapkan batch size-nya sebanyak 32, yaitu kita melakukan pelatihan selama 100 iterasi, yaitu kita mencetak nilai loss dari iterasi tersebut yang didapatkan 4,65. Selanjutnya kita memprint 500 token baru berdasarkan urutan input yang dimulai dari tensor yang berisi dari nilai 0. Dapat kita lihat beberapa token. Selanjutnya kita melakukan mathematical trick untuk self in attention. Pertama kita itu menetapkan seed dan kontrol acak agar hasil eksperimen dapat diproduksi. Yaitu kita memanggil si torch-nya, yaitu kita menormalkan setiap baris dari matriks A sehingga jumlah elemen dapat setiap baris menjadi satu. Nah, dapat kita lihat menampilkan matriks A. Selanjutnya kita print, yaitu kita melakukan ada perkalian matriks A dan B. Dapat kita lihat dapat kita lihat A, tensornya ada seperti yang di sini, yaitu tensor B. Yaitu kita melakukan perkalian matriks, dapat kita tahu perkalian matriks seperti si tensor bagian atas kita kalikan dengan ini menghasilkan 2000. Selanjutnya kita menentukan dimensi tensor untuk batch, time step dan saluran, yaitu B, yang kita definisikan sebagai B, T dan C, yaitu 4 8 dan 2. Yaitu kita membuat extort dan BTC itu untuk membuat eh, tensor acak. Jadi kita menampilkan bentuk si tensornya, yaitu yang kita dapat yaitu 4 8 dan 2. Selanjutnya kita membuat si tensor kosong yang kita definisikan sebagai XBO, yang yang berukuran batch time sama tadi itu adalah number of channelnya. Selanjutnya kita membuat matriks bobot dengan W, yang bobot W, yaitu kita menormalkan setiap baris matriks W. Yaitu kita memeriksa apakah hasil dari perkalian matriks tersebut eh,
sama dengan hasil si Expo, yang dapat kita lihat hasilnya adalah sama. Selanjutnya kita melakukan lagi, membuat matriks segitiga dengan T kali T. Yaitu kita memeriksa apakah hasil perhitungannya sama sebagai si Expo yang pertama tadi dan hasilnya sama. Selanjutnya kita menentukan dimensi tensor untuk batch-nya, yaitu B, T, dan C-nya sebanyak 4, 8, dan 32. Jadi kita menghitung matriks bobot perkaliannya dengan W sama dengan Q kali Q at K tensor min 2 kali 1. Jadi kita menghasilkan outputnya yang dapat kita lihat, output tensornya adalah 4, 8, 16. Jadi kita memanggil W0-nya. Dan kita membuat tensor acak untuk query-nya dengan ukuran B dengan dimensi B, T, dan head size-nya. Jadi kita melakukan keyvar-nya, kita melakukan Q, jadi kita eh, melihat nilai si W-nya yaitu 1,1.09118. Yaitu kita melakukan kelas layer normit yang difungsikan untuk implementasi dari layer-layer normalisasi normalisasi dari si sebelum batch normat. Kita melakukan kelas layer normat. Jadi kita menentukan set controlnya, kita membuat instance dari layer normatnya. Selanjutnya kita mengaplikasikan layer normat pada tensor X dan kita menampilkan isi dari layer normat pada tensor X-nya, yaitu 32 dan 100. Yaitu kita menghitung main dan standar depresiasi untuk fitur pertamanya, yang kita lihat tensornya 0,0.1469 dan 0.8803. Selanjutnya kita membuat full code awal full code-nya. Kita menggunakan hyperparameter yang ada batch size-nya 16, block size-nya 32, dan max iterasinya 5000. Yaitu kita melakukan eval interval 100 yang dimana fungsi interval untuk untuk mengevaluasi setiap beberapa iterasi. Kita menggunakan learning rate-nya 3, yang fungsi learning rate-nya itu adalah laju pembelajaran. Jadi kita mendefinisikan device kuda untuk menentukan perangkat yang kita pakai. Jika dia menggunakan kuda, dia akan menggunakan GPU. Jika tidak, dia akan menggunakan CPU. Itu kita menggunakan eval iterasi sebanyak 200. Itu n embedded-nya kita pakai 64 dan n hit-nya kita pakai 4, n layer-nya ada 4, dan dropout-nya adalah 0,0. Yaitu kita membaca teks dari dataset yang kita ambil tadi. Yaitu kita menyusun karakter unik dalam teks tersebut. Yaitu kita menghapus duplikat jika ada dari dataset tersebut ada kalimat yang sama. Yaitu kita membuat ukuran kosakata dan jumlah karakter unik dalam teks tersebut. Selanjutnya kita membuat pemetaan yang dimana si story tadi yang kita jelaskan di atas untuk mengubah string ke integer, dan itu mengubah integer ke string yang gunanya untuk kalau kita mengubahnya dari kalimat kamu kamu itu misalnya integernya 1352, dapat kita kembalikan lagi 1352 itu menjadi uh, kalimat kalimat string. Nah, kita lihat ini ada fungsi encode dan decode-nya. Selanjutnya kita membagi data validasi yang kita jelaskan tadi di awal. Kita menggunakan 90% untuk data trend dan 10% untuk validasi. Situ kita melakukan fungsi untuk mengambil batch data, kita menetapkan model evaluasi, kita melakukan eval data trend dan data validation-nya. Selanjutnya kita melakukan multi-head retention, yaitu untuk membuat beberapa kepala, situ proyeksi dari hasil hasil head attention-nya, yaitu kita gabungkan output dari semua head attention, yaitu kita proyeksikan dan kita drop jika yang salah. Selanjutnya kita buat black transformer. Selanjutnya kita melakukan background language model dengan transform.
Itu kita menampilkan jumlah parameter dalam modal, membuat optimizer PyTorch-nya yang kita menggunakan Adam, yaitu mengambil batch pelatihan dan menghitung loss-nya. Dapat kita lihat tadi eh, parameternya Adam kita melakukan iterasi sebanyak 200 dan dapat kita lihat ini contoh GPT menggunakan script tersebut.